ini kita ada di Mapolres Penajam Pasir Utara. Kasus laka khususnya di bawah umur saat ini menjadi perhatian. Baru-baru ini ada salah satu peserta didik yang meninggal dunia dan itu di bawah umur. Ini menjadi perhatian kita semua bagaimana proses saat ini dan bagaimana cara pihak kepolisian untuk menangani kondisi ketertiban dalam berlalu lintas, kepedulian dalam berlalu lintas. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang saat ini fokus untuk bicara tentang masalah ketertiban atau tata tertib dalam berlalu lintas. Ikuti terus sampul saya, jangan lupa sebarkan informasi ini untuk menjadi nilai edukasi buat semua masyarakat di seluruhnya. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Mohon izin Pak, mau ketemu dengan Pak Kasat Lantas, agenda mau wawancara terkait tentang masalah ketertiban dalam berlalu lintas. Maaf, ini Sudah janji Pak. Makasih banyak Pak. Izin. Assalamualaikum. Untuk wawancara anu MD yang bisa dibawa Saat ini kita ada di salah satu tempat kecelakaan yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Teman-teman bisa lihat langsung kendaraan-kendaraan yang hari ini ada di depan kita adalah kendaraan-kendaraan laka, baik itu yang MJ ataupun yang luka berat yang saat ini masih diamankan oleh pihak kepolisian. Kendaraan-kendaraan ini dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Kenapa memang memprihatinkan? Karena kondisinya udah cukup parah. Bahkan kendaraan-kendaraan ini kemungkinan besar akan dikembalikan juga ke pemilik ketika memang administrasi dan kelengkapannya memang lengkap. Kendaraan-kendaraan ini menjadi saksi bahwa jalanan itu menjadi masalah besar ketika kemudian kita tidak taat dalam berlalu lintas. Ini kita bersama Kasat Lantas Polres Penajam Pasir Utara. Dari beberapa informasi yang kita sudah gali, kondisi ketertiban dalam berlalu lintas ini sangat penting. Sehingga saat ini kondisi lalu lintas di Penajam Pasir Utara tergantung bagaimana tugas-tugas bapak-bapak yang hari ini fokus dalam bicara tentang ketertiban dalam lalu lintas. Dengan Pak Kasat, Bang Asih biasanya panggil Bang Arif. Nah, Bang, izin Bang boleh panggil Abang ini ya, biar nggak terlalu resmi, lebih santai. Pak Kasat, apa sih yang menyebabkan kondisi pengendara kita itu lebih pengendara roda 2 yang lebih dominan di Penajam Pasir Utara? kurang tertib ya. Ya. Jadi kenapa di Penajam Pasir Utara ini pengendara kurang tertib? Karena memang dari faktor diri sendiri itu belum menanamkan rasa kepedulian terhadap diri sendiri. Jadi seharusnya orang mau berpergian, mau ke suatu tempat itu apabila naik motor atau naik mobil itu sudah harus peka dengan apa yang dipakainya, mulai dari safety perlengkapan berkendara, kemudian perlengkapan pelindung diri,
itu sudah harus melekat gitu. Contohnya helm. Kemudian baru-baru ini sudah diviralkan terkait penggunaan sepatu pada saat berkendara, yaitu seharusnya dipedomani dan dilaksanakan sehingga apabila pada saat berpergian, pada saat menggunakan kendaraan, apabila terjadi sesuatu itu untuk mengurangi resiko fatal ketika terjatuh atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Pak Kasat, ini kan baru-baru ini juga ada laka, terus kemudian ada MD meninggal dunia, dan di bawah umur. Upaya kita untuk kemudian mengantisipasi kondisi itu sejauh mana Pak Kasat? Ya, terkait dengan beberapa kecelakaan yang terjadi di PPU dan sebagian besar itu yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, ya kita selalu lakukan penindakan tegas kepada pengendara di bawah umur. Apabila kita temukan di jalan, pasti kita berhentikan, kita cek kelengkapan surat dan kelengkapan SIM-nya. Apabila masih di bawah umur, ya pasti kita himbau, kita berikan teguran tertulis dan teguran lisan kepada anak tersebut. Kalau memang sudah cukup umur, belum punya SIM, ya kita pasti langsung arahkan untuk membuat SIM. Pak, ada upaya masuk ke sekolah untuk kemudian mensosialisasikan terkait tentang masalah. Sambil jalan boleh Pak ya? Ini salah satu kendaraan yang pasca dari laka gitu ya? Ada yang kecelakaan. Kita hilang karena balap liar. Dan itu kita udah masuk ke sekolah-sekolah Pak Kasat ya. Untuk saya beberapa kali dapat informasi bahwa Lantas sendiri aktif melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Ya. Apa sih yang harus dilakukan sekolah terkait tentang masalah penggunaan kendaraan? Ya. Terakhir kemarin kami mengadakan pertemuan dengan guru-guru TK, SD, SMP, SMA di PPU bertempat di kantor Satlantas. Ya, para guru sangat antusias untuk mendidik muridnya terkait dengan lalu lintas. Kemudian kita berikan arahan cara mendidik seperti ini, kita berikan modul, kita berikan video lalu lintas, kita berikan arahan-arahan terkait lalu lintas, dan sebagian besar sangat antusias guru-guru di sekolah tersebut. Bahkan kemarin guru di SMP 5, kalau nggak salah SMP 5 Penajam itu mendidik muridnya terkait lalu lintas. Dia mengajak ke jalan, langsung ke lapangan, nggak ke lapangan ya, di jalan melihat, langsung di jalanan ya, di jalanan melihat situasi pengendara lalu lintas. Di situ diberi kuis, jadi mana pelanggar yang melanggar, mana yang aman gitu. Jadi metodenya kemarin seperti itu dari SMP 5 PPU. Untuk agenda kita sendiri, rutinitas lantas apakah itu rutin dilakukan di ajaran? Karena ini udah masuk ajaran baru, terus kemudian anak-anak sudah mulai aktif ke sekolah dengan menggunakan ada yang menggunakan kendaraan. Himbauan kita untuk masalah kendaraan sendiri, khususnya untuk orang tua kita sendiri. Ya, himbauan untuk orang tua, terutama untuk anaknya yang masih di bawah umur, baik itu SD, SMP, yang kemarin sudah dikasih motor, ya tolong ditarik lagi motornya. Apalagi kalau di bawah umur ya? Ya jelas itu. Kita patroli pagi hari sering kita temukan bahkan anak SD membawa motor, ya tolong ditarik kembali. Kalau orang tua tidak menarik kembali, ya pasti nanti suatu saat kita akan tertipkan tindakan karena teguran tertulis, sosialisasi kita sudah laksanakan. Apabila masih ditemukan lagi ada anak SD, SMP yang naik motor, ya pasti kita lakukan penindakan dan motor kita sita dalam waktu 1 bulan. Baru bisa dikembalikan lagi ya. Artinya ada sanksi khusus bicara tentang masalah khususnya anak-anak di bawah umur. Sanksi khusus, motornya disita 1 bulan ya, untuk bisa jadi efek jerah Pak ya. Motor disita 1 bulan, baru nanti dikembalikan dengan persetujuan orang tua membuat surat pernyataan.
Artinya memang ini butuh kepedulian orang tua juga ya. Dari orang tua, dari keluarga yang sayang anaknya ya janganlah dikasih motor. Kalau sayang anak jangan dikasih naik motor. Jangan dikasih naik motor. Saya pikir ada alternatif lain yang bisa dimanfaatkan, yaitu kendaraan umum. Jadi seyogyanya mungkin bisa menggunakan kendaraan umum kalau memang umurnya belum cukup, terus kemudian belum punya surat izin. Begitu Pak Kasat ya. Pak Kasat, kalau kendaraan ini sendiri, kalau dia habis, ini akan dikembalikan nggak sih Pak Kasat? Ini ada diantaranya barang bukti kecelakaan, ada juga yang barang bukti balapan. Oh, balapan seharusnya dikembalikan, namun dari pemilik ada yang tidak mengambil. Tidak mau ngambil ya? Ya, akhirnya motor terlantar juga seperti ini. Sampai separah ini dengan kondisi ini. Kita bisa lihat kondisi saat ini beberapa kendaraan yang memang cukup memprihatinkan, bahkan ada yang terlipat dengan diperkirakan ini dengan kecepatan tinggi sehingga kondisi kendaraannya. Dan ya ini menjadi keprihatinan kita semua bahwa kepedulian berkendara itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga diri kita semua. Pak Kasat, kalau saya boleh tanya-tanya sedikit bicara tentang masalah IKN. Bagaimana? Saya dengar ada informasi terakhir itu ada kendaraan atau pembatasan buka tutup jalan. Itu ada akses nanti di IKN itu gimana Pak? Ya, terkait pembangunan IKN khususnya di bagian jalan antara kilometer 38 Samboja sampai dengan Simpang Silkar di PPU itu ada pembatasan jam operasional. Jadi per tanggal 1 Agustus besok akan dilakukan pembatasan operasional untuk roda 10 atau sumbu 3 ke atas. Itu truk besar itu dilarang melintas pada saat pukul 6 pagi sampai 10 malam. Nah, kemudian dibuka itu jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Namun pada saat pelaksanaan untuk dalam waktu dekat ini masih tentatif karena menunggu BPJN dalam ini sebagai pelaksana untuk apabila mengerjakan jalan nanti akan koordinasi lebih lanjut kapan pelaksanaan buka tutup jalan. Namun per tanggal 1 Agustus sudah kita lakukan aturan ini. Jadi 1 Agustus nanti. Tapi kalau kendaraan umum masyarakat umum bisa lewat, tetap bisa lewat terkecil roda 6 ke bawah masih bisa lewat, roda 4 bisa lewat, roda 2 bisa lewat. Cuman kendaraan besar kemudian kendaraan yang berkaitan dengan LPG subsidi, kemudian berkaitan dengan sembako itu kita beri diskresi untuk bisa melintas. Ya, diperbolehkan tetap ya untuk masalah hal-hal kebutuhan umum masyarakat. Siap. Untuk yang urgensi bisa kita prioritaskan untuk lewat. Untuk melintas di sana. Ya, melintas. Terakhir Pak Kasat, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat kita? Ya, terakhir disampaikan penyampaian saya dan sekaligus ini penekanan bahwa PPU sudah menjadi bagian dari ibu kota Nusantara. Mari kita lebih tertib berlalu lintas dan kita juga harus bisa menjadi contoh bahwa PPU ini siap dalam menyambut pembangunan ibu kota Nusantara. Terima kasih Pak Kasat sudah dikasih waktunya dan mau berdiskusi menyampaikan informasi ke publik. Teman-teman bisa lihat kondisi saat ini bahwa bagaimana semua pihak elemen sedang berjuang untuk kemudian bagaimana mempersiapkan IKN hadir. Kepedulian dalam berlalu lintas menjadi gambaran masyarakat kita. Mari peduli dalam berlalu lintas untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Ikuti terus, kita akan berikan informasi secara edukasi secara keseluruhan kepada